Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan video tentang implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada sosial. Sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat ataupun sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Sosial merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Untuk penerapan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, contohnya beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya saling membantu satu sama lain dan tidak memilih dalam bergaul. Yang ketiga, persatuan Indonesia, contohnya bergaul dengan teman tanpa membedakan ras, suku, agama, dan adat istiadat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya menghargai hak orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Yang kedua ada kegiatan sosial. Kegiatan sosial adalah bentuk perhatian kelompok atau seseorang dalam menyalurkan bentuk kepeduliannya terhadap individu lainnya. Contoh dari kegiatan sosial yaitu kerja bakti, menyapa tetangga jika berpapasan, ronda malam untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, melakukan penyuluhan narkoba, ikut berpartisipasi dalam memperingati hari kemerdekaan, melayat tetangga jika ada yang meninggal dan menjenguk tetangga jika ada yang sakit, memberi bingkisan sebagai tanda selamat bagi tetangga yang baru saja melahirkan atau menikah, membagikan buah atau oleh-oleh seperti makanan atau bingkisan kepada tetangga, galang dana untuk membantu korban atau yang membutuhkan. Baik kita akan bahas tentang permasalahan sosial. Permasalahan sosial, kita tahu bahwa negara kita itu memiliki 5 sila yang dapat mengatasi permasalahan terjadi di Indonesia. Nah, permasalahan sosial ini sering terjadi di Indonesia. Jika kita tidak mampu mengatasi permasalahan sosial ini, bisa mengakibatkan efek yang luar biasa untuk negara kita sendiri. Apa aja sih efeknya? Ada namanya pengangguran, korupsi, terus konflik ras, kenakalan remaja, narkoba, dan pendidikan yang rendah. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada namanya pengangguran. Nah, pengangguran ini bisa dibilang kekalahan sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetisi dengan tenaga kerja dari negara lain. Nah, keadaan ini yang memicu bahwa penduduk Indonesia itu kurang produktif dan dapat mengakibatkan pengangguran karena kurang produktif. Nah, salah satu mengatasinya seperti kayak memberikan pelatihan tenaga kerja. Terus ada lagi nih, memberikan pelatihan bahasa serta pelatihan keterampilan yang membuat laku bekerja di sektor keunggulan Indonesia. Nah, kedua ada korupsi. Korupsi di Indonesia sering terjadi ya. Dari tahun ke tahun itu, korupsi meningkat. Gak ada namanya 1 tahun, 1 periode si bapak ini tuh jabat gak korupsi. Pasti ada korupsi baik dari ketuanya maupun anggotanya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang jahat ya, karena dia memainkan jabatannya untuk memperkaya diri. Orang-orangnya bersifatnya egois karena yang penting gue kaya, nggak tahu dengan cara apapun, dan urusannya belakangan. Nah, pada tahun 2018 saya akan baca datanya. Ini 2018. Kalian tahu Bapak Setia Novanto, Ketua DPR. Nah, beliau itu tertangkap kasus penyuapan proyek EKTP yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Nah, divonis karena hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda 500 juta. Ini tahun 2018, ada lagi 2019 dan ada lagi 2020. Maka dari itu, cara mengatasinya adalah memberikan hukuman yang sangat lebih berat dibandingkan hukuman yang saat ini dikasih. Oke, kita lanjut ke konflik ras ya. Di Indonesia ini banyak sekali rasnya. Kita banyak suku, beda-beda pulau,
sehingga kita harus saling menghargai. Tetapi konflik ras ini tetap ada di Indonesia karena tidak menerima perbedaan kehidupan masyarakat yang multikultural. Nah, cara mengatasinya ini kita harus saling menghormati, mengalah kalau keadaan sedang sengit banget nih, terus mencoba berunding untuk mendapat pemecahan masalah gitu biar kelar masalahnya, terus upaya mencari jalan kedamaian dan tidak saling menghina. Karena kalau kalian dihina pun sakit ya. Makanya dari itu kita jangan menghina orang, oke? Lalu ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini berakibat tuh rusaknya mental remaja yang menghadapi perkembangan perubahan sosial yang tinggi. Remaja itu kurang filter. Kalau bagi saya, dia mengasumsi gitu loh, mengasumsi tanpa difilter apa aja yang masuk di otaknya, apa aja yang lingkungannya. Harusnya kita harus tahu ya mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Nah, generasi muda ini yang rusak ini bisa dibilang ancaman bagi Indonesia ya. Nah, ada cara kita untuk mengatasi kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini kita bisa atasi dengan cara memberikan sosialisasi tentang dampak yang diberikan akibat kenakalan remaja. Terus orang tua nih mampu membatasi anaknya dalam pergaulan yang dapat menjerumuskan ke dalam kenakalan remaja tersebut. Terus membiasakan diri dalam kebaikan dan berpikir tentang dampak apa yang kita peroleh kalau kita melakukan ini itu. Terus berteman dengan teman yang budi pekerti baiknya. Tapi teman-teman yang gak baik bukan berarti kita jauhi ya. Kita juga harus temani dia dan membuat dia untuk menjadi lebih baik lagi. Lanjut ke pendidikan yang rendah. Saya akan baca data di tahun 2018. Indonesia adalah negara yang memiliki lebih dari 200.000 sekolah, 45 juta murid, dan 2,7 juta guru. Tetapi negara Indonesia bisa dibilang bahwa performanya paling rendah. Di data di 2018 menurut PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia itu memiliki ranking ke 62 dari 70 negara. Nah, kita itu sangat ketinggalan jauh ya. Dan juga menurut Bapak Profesor Len Pritchett dari Harvard Kennedy School, beliau itu meneliti khusus anak-anak di Jakarta yang berusia 15 tahun, dan ternyata anak-anak di Jakarta itu ketinggalan jauh ya, 128 tahun dibandingkan negara-negara lain. Mantap. Dan bidang yang ketinggalannya itu ada 3 ya, rata-rata maths, science, and reading. Kita tuh ketinggalan 3 bidang itu. Nah, pendidikan yang rendah ini bisa kita atasi dengan cara memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi, memberikan wawasan kepada orang-orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Terus, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambah fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Memperkerjakan guru secara profesional. Nah, ini yang penting banget ya, memperkerjakan guru secara profesional supaya terciptanya anak murid yang kualitasnya baik. Sekian dari permasalahan sosial dari saya. Ayo kita lanjut ke Mbak Anissa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di aspek pajak. Jadi yang pertama ada pengertian pajak, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kemudian selanjutnya ada pemahaman terhadap pajak. Pemahaman terhadap pajak terbagi menjadi 2, yaitu ada pemahaman dari perspektif ekonomi dan juga perspektif hukum. Nah, dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah.
Nah, pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasanya. Kemudian yang kedua, ada bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada dilihat dari perspektif hukum. Nah, dari perspektif hukum, menurut Sumitro, merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan kepada negara. Nah, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak yang membayar pajak. Lalu selanjutnya masuk ke dalam fungsi pajak. Di sini fungsi pajak terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter. Jadi fungsi anggaran ini adalah fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara, di mana pajak itu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara, seperti melakukan pembangunan, kemudian untuk ketika negara membutuhkan biaya. Lalu selanjutnya ada fungsi mengatur. Jadi di sini dalam fungsi ini pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan fungsi mengatur ini pajak digunakan untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Lalu selanjutnya ada fungsi stabilitas. Nah, dengan adanya pajak, di sini pemerintah jadi memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, yang terakhir itu ada fungsi redistribusi pendapatan. Jadi, pajak yang udah dipungut sama negara, yang udah diambil sama negara dari masyarakat itu, jadi digunakan juga untuk membiayai kepentingan masyarakat juga, kepentingan masyarakat umum, termasuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dan itu kan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Jadi di sini tuh maksudnya pajak yang diambil dari masyarakat itu digunakan juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, kemudian masuk ke dalam pengimplementasian dan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di aspek pajak. Jadi yang pertama ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu butir pengamalan sila pertama Pancasila yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan agama yang sudah kita anut sebagai masing-masing individu. Nah, jadi dalam kaitannya dalam pemungutan pajak, bahwa setiap agama-agama itu pasti mengajarkan kewajiban umatnya untuk taat kepada perintah negara juga, termasuk memberikan apa yang sudah menjadi kewajiban kita terhadap negara dan juga masyarakat Indonesia, di samping kewajiban kita terhadap Tuhan. Kemudian yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara kita sesama manusia merupakan salah satu wujud dari pengamalan sila kedua, Pancasila. Dan demikian ini juga dianut untuk pemungutan pajak yang melarang adanya diskriminasi di kalangan wajib pajak. Butir lain adalah mengembangkan rasa tenggang rasa, yakni diwujudkan melalui adanya toleransi atau tenggang rasa dari aparat yang berwenang membentuk peraturan dari tingkat rancangannya hingga penyusunannya, khususnya untuk menentukan tarif dan presentase pajak yang akan dikenakan. Nah, kemudian bentuk pengamalan sila kedua yaitu tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Nah, kaitannya dengan pemungutan pajak yaitu contohnya para fiskus harus diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan terhormat kepada para wajib pajak. Nah, di sini apabila para wajib pajak merasa keberatan atau tidak nyaman dengan tindakan fiskus dalam menetapkan pajak terhutang, undang-undang memberikan sarana pengajuan keberatan maupun banding
dan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibentuk berdasarkan UU nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu selanjutnya untuk pengamalan di sila ketiga sampai sila kelima itu akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Gemma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemma Muhammad Azan di sini akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Anissa Nurfitriani. Jadi pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini antara lain wujud pengamalannya itu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan KUP yang menentukan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban bernegaraan dan sebagai bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat dalam membiayai pembangunan nasional. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwujudan sila keempat dari Pancasila terdapat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa pemungutan pajak harus ditetapkan dengan undang-undang, bahwa pajak yang ditarik dari masyarakat haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan rakyat untuk selanjutnya diambil mufakat dengan kewajiban untuk menerima hasil mufakat dengan rasa tanggung jawab serta melaksanakannya dengan baik. Lalu, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas keadilan dalam hukum pajak tercermin dalam ketentuan bahwa tidak semua warga negara sebagai wajib pajak. Undang-undang perpajakan yang berlaku menentukan kriteria untuk adanya seseorang membayar wajib pajak, walaupun setiap orang merupakan subjek pajak. Demikian juga halnya bahwa terhadap wajib pajak dengan penghasilan yang sama tidak berarti dikenakan tarif pajak yang sama. Perwujudan asas keadilan dalam pemungutan pajak dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan bahwa salah satu tujuan penyempurnaan undang-undang tersebut adalah untuk lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak. Wujud asas keadilan dalam pemungutan pajak juga ternyata dari tujuan pajak itu sendiri, yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak pernah membedakan individu yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.